Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amma ba'du. Sahabat channel Manisnya Hijrah yang saya hormati dan mudah-mudahan sama Allah diberikan kelimpahan rezeki, sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita ke Rabbul Izzati, salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya sampai yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kitab tasawuf ya. Karena Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Nah, pernahkah kita sudah melakukan dosa dan maksiat? Kita harus cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat kita beristighfar, cepat meminta ampun. Karena kita tidak tahu ajal kita, mungkin sekarang atau besok, lusa, tahun depan, dan waktu yang kita tidak tahu bahwa ajal itu tatkala datang ajalnya tidak bisa diakhirkan. Nah, taubat ya. Kalau misalkan kita selaku umat muslim sudah melakukan taubat, apakah tobat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak tahu ya. Hakikatnya Allah yang Maha tahu tentang tobat kita yang diterima atau enggaknya. Cuman menurut para ulama ada tanda-tanda kalau tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya ada 8 ya. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan di situ ada tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai. Wa alamatu qabulit taubati. Dan adapun tanda-tanda diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tazharu fi samaniyata asya. Itu tampak pada 8 perkara ini atau 8 hal ini ya. Yang pertama apa? Al-awwalu ayyakhofa fi amri lisanihi. Yang pertama, ia takut fi amri lisanihi, dalam urusan lisannya ya. Fayamna'ahu, ia akan senantiasa mencegah lisannya itu minal kizbi, dari perkataan bohong, wal ghibati, dan menggunjing atau gibah ya. Wa pudulil kalami, dan perkataan-perkataan yang berlebihan. Wa yaj'alahu masgulan, dan ia akan menjadikan lisannya masgulan, yaitu disibukkan, bizikrillahi ta'ala, untuk zikir kepada Allah Ta'ala, wa tilawatil Quran, dan disibukkan lisannya itu untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, dia akan senantiasa menjaga lisannya dari perkataan bohong dan perkataan ghibah. Terus kemudian lisannya akan senantiasa disibukkan oleh dia untuk berzikir sama Allah dan membaca Al-Quran. Karena kalau kita masih dalam keadaan sudah bertobat tapi masih memiliki maksiat seperti berbohong atau seperti menggibah, itu sama saja dengan bohong. Karena apa? Ketika kita satu kali berbohong, maka akan tampak atau timbul kebohongan yang lainnya ketika kita diketahui oleh orang bahwa kita sedang berbohong, dan kita akan mengeles kepada orang tersebut. Maka dari itu kita bakal berbohong yang kedua kalinya.
Sesudah itu akan ada berbohong yang ketiga kalinya. Begitupun seterusnya, terus dan terus berbohong. Jadi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Maka dosanya bakal berlipat-lipat terus. Jadi tobatnya tidak berarti kalau begitu. Terus perkataan gibah. Nah, gibah itu menggunjing orang ya, atau menjelek-jelekan orang. Seakan si A menggibah si B, sementara si B tidak ridho untuk digibah. Kata Rasul, sabda Rasul, hal tadruna minal muflis, apakah engkau tahu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah faqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mal hadza. Jadi dia itu sering beribadah, sering berbuat kebaikan, tapi pahalanya habis dengan menggunjing orang, menggibah orang gitu ya. Jadi percuma bertobat juga, karena kalau kita belum bisa menjaga lisan kita. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari lisan kita, dijaga atau diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Oke. Yang kedua apa? Asani ayyakhopa fi amri batnihi. Ayyakhopa, ia akan takut fi amri batnihi, dalam urusan perutnya. Pala yudkhila batnahu, ia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya itu illa halalan, kecuali barang-barang yang halal ya, walau qalilan, meskipun sedikit. Nah, jadi orang yang tobatnya, tanda tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan senantiasa takut apakah ini barang haram, apakah ini barang halal begitu ya. Jadi dia akan memasukkan cuma yang halal-halal aja meskipun sedikit. Misalkan dia punya penghasilan 10 juta taruh, tapi dari penghasilan yang haram, maka dia tidak akan memilih pekerjaan tersebut. Ia akan memilih pekerjaan yang meskipun sedikit, meskipun gajinya cuma 2 juta atau pendapatan dia cuma 1 juta, 2 juta, tapi murni benar-benar halal, maka dia akan memilih pekerjaan itu. Karena ketika masuk satu perkara barang haram ke tubuh kita, dia akan bercampur dengan darah dan menjadi daging, dan ketika sudah bercampur, kita beribadah sama Allah, kita berdoa sama Allah, maka doa kita tidak akan diterima atau dikabul karena ada sesuatu barang yang haram di tubuh kita ya. Nah, itu yang kedua ya. Baik, dilanjut. Asalis, yang ketiga, ayyakhopa, ia akan takut fi amri basorihi, dalam urusan penglihatannya. Pala yang zuro ilal haram, ia tidak akan melihat ilal haram, kepada sesuatu yang haram ya. Wala ilad dunya, dan ia tidak akan melihat kepada dunia bi'ainir rogbah, dalam pandangan penuh cinta. Wa innama yakunu nazuhu, akan tetapi pandangannya, ia akan menjaga pandangannya itu ala wajhil ibroh, atas dasar mengambil pelajaran. Begitu. Nah, berarti kalau seperti itu, yang ketiga ya, dia akan menjaga pandangannya. Dia tidak akan melihat aurat-aurat atau melihat hal-hal yang haram. Dia akan senantiasa menjaga pandangannya, dan ketika melihat sesuatu dari dunia ini, dia tidak akan memandang dengan penuh cinta. Contohnya begini, dia memandang satu buah rumah atau mobil. Dia itu cinta banget pengen mobil dan rumah itu segera terwujud. Alhasil dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan mobil dan rumah itu. Bisa jadi korupsi atau mencuri atau apalah sebagai, makanya dia sudah ada pemikiran cinta kepada dunia gitu. Wa innama yakunu nazruhu, akan tetapi pandangannya, ia akan oleh wajhil ibroh, ia akan atas dasar mengambil ibroh atau pelajaran. Contohnya ada tetangga kita yang meninggal, kita lihat dan kita tafakuri bahwa kita juga akan seperti itu.
dengan mengambil ibroh pelajaran dari situ, kita akan hati-hati dalam berbuat. Kita tidak akan berbuat zalim, kita tidak akan bermaksiat gitu ya, kita tidak akan tinggalkan sholat begitu ya, karena kalau sudah mengambil pelajaran dari itu, kita akan senantiasa berhati-hati. Baik, yang keempat, ar-rabi' ayyakhofa, ia akan takut pi amri yadihi, dalam urusan tangannya, wala yamuddaha ilal haram, ia tidak akan memanjangkan tangannya, yamudduha, ia tidak akan memanjangkan tangannya ilal haram, kepada sesuatu yang haram. Wa innama yamudduha ila ma fit ta'atu, tapi dia akan memanjangkan tangannya itu ila ma di fi ta'atu, terhadap sesuatu yang mengundang ketaatan begitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang urusan tangan, dia akan senantiasa takut tangannya itu dipergunakan untuk hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang dosa, seperti mencuri atau memukul orang atau apa sajalah yang membuat tangannya itu menjadi dosa. Tapi dia akan menjadikan tangannya dan memanjangkan tangannya dalam perkara-perkara taat. Misalkan dia membantu pembangunan masjid, atau dia membantu orang dengan tangannya begitu ya. Misalkan ada orang cacat, tangannya membantu gitu, dia dapat pahala. Pokoknya membantu orang sesuatu hal-hal yang taat kepada Allah, dia akan antusias untuk menggunakan tangannya dalam hal kebaikan. Nah, yang kelima, al-khamisu ayyakhofa, ia akan takut bi amri qadamaihi, dalam urusan kedua kakinya. Pala yamshiya, ia tidak akan melangkahkan bihima, kedua kakinya itu, fi maksiatillahi ta'ala, dalam pekerjaan maksiat kepada Allah ta'ala. Wa innama, akan tetapi, yamshiya bihima, ia akan melangkahkan kakinya itu, kedua kakinya itu, fi ta'atillahi ta'ala, dalam hal-hal yang taat kepada Allah ta'ala. Contohnya, dia tidak akan memberangkatkan kakinya kepada sesuatu yang haram atau membuat maksiat ya, tapi dia akan pergunakan kakinya untuk ada di jalan taat kepada Allah, misalkan tholabul ilmi atau pergi ke masjid. Kan barang siapa orang yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka itu tiap langkahnya pahalanya seperti ia berjalan dalam perjalanan haji ya. Jadi tiap langkahnya dihitung ganjaran haji. Terus tholabul ilmu fisabilillah ya, dia tiap langkahnya itu akan dikasih pahala oleh Allah, dan tiap langkahnya itu akan dikurangi dosanya oleh Allah. Terus tiap langkahnya itu malaikat mendoakan kita. Jadi itu salah satu dari fadilah tholabul ilmi dan perjalanan kita ke masjid begitu. As-sadis, yang keenam, ayyakhofa, ia akan takut fi amri qalbi, dalam urusan hatinya. Fayukhriju minhul adawata, ia akan mengeluarkan dari hatinya sifat-sifat permusuhan. Adawata itu permusuhan, adu dari kata aduun. Wal bagdoa, dan sifat-sifat kebencian atau godob ya. Wal bagdoa, sifat-sifat kebencian. Wahasada, dan sifat-sifat hasud al-ikhwani, kepada saudara-saudaranya. Wa yudkhila fihin nasihata, dan ia akan memasukkan ke dalam hatinya menghendaki kebaikan. Wasyafaqata, dan belas kasihan alal muslimin, terhadap orang-orang muslim ya. Nah, jadi dia akan membersihkan hatinya dari perkara-perkara hasud atau perkara-perkara godob, benci ya. Terus dari perkara-perkara
sifat permusuhan ya, berbagai macam sifat permusuhan. Jadi sama orang tuh dia akan senantiasa husnudon, dia tidak akan berani untuk membentak orang, atau tidak akan berani untuk membenci orang, dan di hatinya itu akan bersih, di hatinya itu akan selalu menerima nasihat yang baik dan belas kasihan kepada saudaranya semuslim. Jadi muslim itu kan saudara ya. Ketika ada muslim lain membutuhkan pertolongan, ia akan segera menolong karena timbul belas kasihan dalam hatinya. Begitu. As-sabi'u, dan perkara yang ketujuh apa? Ayyakhofa, dia akan takut fi amri sam'i, dalam urusan telinganya. Pala yasma'a illa al-haq, maka ia tidak akan mendengarkan kecuali sesuatu yang benar, begitu. Kecuali sesuatu yang benar. Jadi telinganya itu tidak digunakan untuk maksiat telinga, seperti kayak mendengarkan gibah orang lain atau mendengarkan apa-apa yang membuat telinganya menjadi dosa gitu. Dia akan pergunakan telinganya itu untuk berbuat taat kepada Allah, seperti mendengarkan ceramah-ceramah, seperti mendengarkan orang yang mengaji Al-Quran gitu ya. Begitu. Dan yang terakhir apa? As-saminu ayyakhofa, ia akan takut fi amri ta'atihi, dalam urusan ketaatannya kepada Allah. Fayaj'alaha, ia akan menjadikan ketaatannya kholisotan liwajhillahi ta'ala. Ia akan senantiasa ikhlas ya, karena ingin mendapatkan tujuannya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibar riya'a, dan ia akan menjauhi dari sifat-sifat riya, wan nifaq, dan sifat munafik. Nah, jadi yang terakhir itu perkara yang ke-8, ia akan senantiasa dalam berbuat taat, dia akan ikhlas. Taatnya itu ikhlas karena Allah Ta'ala, karena ingin mendapat ridha Allah Ta'ala, dan akan menjauhi dari sifat riya. Sifat riya itu ingin dipuji orang ya. Jadi dia beribadah semata karena Allah, tidak akan ibadah untuk dinilai baik oleh orang ya. Itu riya namanya. Wan nifaq, dan sifat munafik. Sifat munafik itu ada 3 ciri ya, katakan Rasul. Sabda Rasul, ayatul munafiki salasun, iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana, wa iza tumina khana. Saya lupa lagi hadisnya. Apabila ciri-ciri orang munafik itu, iza hadasa kadzaba. Yang pertama, iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Apabila ia berkata, maka ia akan bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji, ia tidak akan menepati janjinya. Wa iza tumina khana, dan apabila ia dipercaya, maka dia akan berkhianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat riya dan nifaq itu ya. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan kita semua dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila saya ada salah penerangan, maka itu murni hakikat kebodohan saya, mohon dimaafkan ya. Apabila ilmunya ini benar, maka hakikatnya ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.